Sakit Saimulia. Selamat datang dan selamat bergabung. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di tes. Oke. Halo Sobat Sehat, selamat pagi Sobat Sehat, selamat bergabung di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sarimulia Banjarmasin bersama saya Dr. Atika Nopitansari. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal asam urat atau dalam bahasa medisnya gout arthritis. Sudah bersama kita di sini seorang narasumber, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Bernadette Maria Sanjaya SPPD. Halo dokter. Selamat siang Dokter Atika. Siang dokter. Sehat selalu ya dok? Sehat dok. Iya. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi dok, kita hari ini akan membicarakan nih mengenal asam urat atau gout arthritis, di mana keluhan yang paling banyak itu adalah nyeri sendi ya dok. Betul. Nah, nyeri sendi ini banyak banget dulunya dialami oleh orang tua di atas 40 tahun dan lansia. Tapi sekarang kayaknya banyak juga yang di bawah 30 tahun yang mengeluh nyeri sendi dan bahkan mereka udah mengalami peningkatan asam urat gitu dalam darahnya ya dok. Betul dok. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi ya dok ya, boleh nggak dokter jelaskan nih apa sih sebenarnya penyakit asam urat itu dan bagaimana prosesnya yang terjadi di dalam tubuh? Baik, terima kasih. Oke. Jadi selamat siang para sobat sehat. Sebelum kita bicara mengenai penyakit nih, kita bicara sedikit mengenai asam urat ya. Jadi asam urat itu merupakan produk akhir dari pemecahan purin. Dia itu zat alami yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari produk-produk tertentu seperti makanan, alkohol, ataupun minuman yang lain. Nah, ketika ada dua kondisi di mana produksi asam uratnya itu terlalu banyak atau ginjal tidak bisa mengeluarkan asam urat secara efisien, maka kadar asam urat dalam darah itu bisa meningkat. Nah, nanti tuh kalau sebelum kita bicara mengenai penyakitnya, kita harus tahu dua hal dulu. Yang pertama itu mengenai adalah hiperuresemia. Hiperuresemia jadi hiper, berlebih, uresemia, kadar asam urat. Jadi kalau kita bilang namanya hiperuresemia itu adalah kadar asam urat yang berlebih dalam tubuh, tapi dia tidak sampai mengendap ataupun menimbulkan gejala. Itu kita bilang namanya hiperuresemia ya. Nah, berikutnya yang kita kenal sekali nih, namanya adalah gout arthritis. Jadi gout arthritis adalah peradangan dari artropati sendi. Jadi seperti ini. Kadar asam urat itu jika dia berlebihan dalam waktu lama, dia akan mencari tempat untuk mengendap. Dia akan mencari tempat. Nah, ketika dia mengendap dalam waktu yang lama tersebut dan kemudian mengendap di tempat jaring-jaringan yang kecil tersebut, dia bisa menimbulkan gejala. Nah, itu yang kita sebut dengan nama gout. Jadi ada dua istilah ya, hiperuresemia sama gout, tapi mungkin nanti kita lebih sering membahas yang gout. Tapi nanti sesekali kita akan bahas kok yang hiperuresemia juga. Begitu dokter. Jadi begitu ya dok. Nah terus dok, keluhannya nih dok, apa aja sih yang biasanya yang ditimbulkan dari penyakit asam urat ini? Baik, para sobat sehat kita mau tahu nih keluhannya apa ya. Jadi kayak gini, kalau hiperuresemia itu kan dia tidak menimbulkan gejala. Jadi biasanya hanya ditemukan kadar asam uratnya tuh meningkat, misalnya lebih dari 6,8, tapi dia nggak ada gejala. Beda kalau misalnya gout. Gout itu biasanya punya gejala khusus. Gejala awalnya tuh biasanya gatal dulu. Gatal ini dia tuh terjadi karena proses pelepasan dari histamin. Kemudian yang dia itu sebagai sebuah proses karena ada pelepasan histamin karena proses fagositosis dari kristal asam urat tersebut. Nah, setelah gatal nanti mulai timbul nyeri. Nyeri ini biasanya timbulnya utamanya pada saat malam hari. Pada saat malam hari mulai nyeri, dalam onset kurang dari 24 jam, jadi dalam waktu kurang dari 24 jam, intensitas nyeri ini akan semakin mulai meningkat. Nah, hingga nantinya dalam waktu kurang dari 14 hari, nyeri ini bisa sembuh sendiri, baik dengan obat ataupun tanpa obat, itu gejalanya. Terus nanti selain itu, biasanya nih,
Dia kan menyerang sendi-sendi perifer seperti tangan ataupun kaki. Tapi yang paling sering di kaki ya, di ibu jari kaki. Nah, nanti itu dia bagian kakinya tersebut atau bagian sendi tersebut dia akan mengalami peradangan. Ada merah, eritem gitu. Nah, setelah itu dia ada peningkatan sensitivitas kulit di daerah sendi yang terlibat. Jadi kalau kita bisa bilang itu ada nyeri sentuh. Nyeri sentuh itu gimana? Belum ditekan, disentuh sedikit aja sudah kesakitan. Jadi sama nanti yang ketiga dia bisa sampai mengganggu aktivitas pasien. Jadi sampai pasien kesulitan berjalan, menggerakkan tangan atau kakinya, itu juga bisa. Jadi kalau sisanya gejala lain, demam itu bisa ada, bisa enggak, tergantung. Jadi Tergantung inflamasinya ya dok. betul. Sama yang terakhir adalah terbentuk tofus. Tofus itu gejalanya bisa jadi kayak ada kayak masam benjolan gitu yang utama di jari kaki. Kalau kita bilang bahasa medisnya disebut dengan podagra. Itu karena deposisi ataupun kristalisasi dari monosodium urat atau kristal asam urat tersebut. Begitu dok. Oh iya dokter. Jadi itu sangat mengganggu ini ya dok ya, pergerakan sendinya juga ya dok ya. Betul, dalam beberapa kondisi di mana memang intensitas nyerinya benar-benar cukup hebat, itu bisa sampai membuat pasien itu terganggu aktivitasnya. Kesulitan menggerakkan tangannya kalau misalnya tempatnya di tangan, ataupun kesulitan menggerakkan kakinya kalau misalnya dia lagi berjalan gitu dok. Jadi ini dok, kalau misalnya udah menimbulkan topus itu biasanya kadar asam uratnya itu berapa sih dalam darah itu? Baik, jadi mungkin sebelum kita bicara mengenai topus, kita bicara dulu mengenai stadium klinisnya. Stadiumnya gimana? Jadi kan supaya nanti bisa lebih enak ya dok ya. Yang pertama adalah hiperuremia asimptomatik. Itu pertama-tama kali dulu tuh. Jadi mulai kita bilang terdapat peningkatan kadar asam urat serum itu lebih dari 6,8 tanpa adanya gejala. Itu sudah, jadi benar-benar kadang-kadang mungkin pasien tuh nggak sengaja ketemu dok, misalnya pas MCU, nah nggak sengaja kadar asam uratnya lebih dari 6,8, tapi pasien tidak mengeluhkan gejala sama sekali, nggak ada sakit, nggak ada masalah seri sendi dan sebagainya. Jadi kita bilang dengan nama kadar hiperuremia asimptomatik. Yang kedua adalah gout akut. Gout akut ini jadi gejalanya ya seperti sudah dijelaskan, dia mulai timbul nyerinya sifatnya mendadak dalam waktu kurang dari 24 jam, intensitasnya nyeri itu semakin meningkat. Nanti dia bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang dari 14 hari. Dia bisa terjadi resolusi sendiri. Dan nanti di antara serangan yang berikutnya itu dia ada fase namanya fase sembuh, yang nanti namanya fase interkritikal. Nah, selain itu tadi ada juga gout akut, ada gout interkritikal. Jadi ada fase interval di antara kedua serangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah gout kronis. Nah, ini yang disebut yang tadi mungkin gejalanya mulai timbul tofus. Jadi gout kronis ini biasanya timbul karena pengendapan dari asam urat yang cukup lama. Biasanya gejalanya nggak cuma timbul tofus. Terkadang kalau kita lihat dari foto ronsennya itu pada saat foto ronsen atau itu ada seperti erosi seperti pengikisan pada daerah minimal 1 sendi yang terlibat gitu, atau lebih dari 2. Jadi kita bisa bilang bahwa semuanya tergantung dari stadium. Mengenai kadar asam uratnya sampai berapa, kita tidak bisa, itu tidak ada patokan khusus. Ada juga pasien yang sampai asam uratnya 12, 13, tapi dia tidak bergejala dok. Jadi sebenarnya tidak bisa kita tentukan berapa kadar asam uratnya, itu bisa menentukan stadiumnya berapa. Jadi begitu. Tapi kalau sudah terbentuk tofus, itu biasanya sudah pengendapan yang cukup berlangsung lama dok. Gitu. Jadi ya, karena pengobatan mungkin tidak diobati dari awal gitu mungkin dok ya, dibiarkan terus-terusan lalu akhirnya mengendap di sendinya seperti gitu. Betul sekali sobat sehat. Jadi kadar asam urat itu ketika dia tinggi, dia tuh akan mencari tempat pengendapan dulu. Pengendapan tuh paling sering dicari bagian jari kaki ataupun jari tangan. Biasanya dalam waktu jangka 5 tahun sih. Biasanya bisa sampai 5 tahun jika dia tidak diobati, di mana kan kadar asam uratnya terus tinggi nih. Kalau kadar asam uratnya terus tinggi, dia pasti akan mencari tempat untuk mengendap.
Sementara endapan yang lama tuh masih ada sudah. Iya. Jadi dia akan terus terjadi pengendapan. Itu nanti yang disebut dengan nanti bisa terbentuk namanya tofus seperti itu. Ini kita sambil menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat juga ya dokter. Boleh. Ini ada masuk ke dalam Instagram live kita dari Cornelius 51. Makanan apa saja sih dok yang dapat meningkatkan purin? Baik, sebelumnya nggak cuma makanan ya, ada juga minuman ya. Nanti saya jelasin satu persatu ya. Terima kasih atas nama Mas Cornel Mas ya. Cornelius. Mas Cornel ya. Jadi kita tahu bahwa sering nih paradigma masyarakat kalau makan sayur hijau nanti asam urat bisa tinggi. Iya. Saya mau luruskan dulu. Jadi makanan-makanan yang mengandung tinggi purin itu satu, makanan yang tinggi lemak. Kedua, makanan yang tinggi kalorinya. Yang ketiga, makanan-makanan daging atau seafood. Oh, Daging seperti bebek, angsa, seafood seperti seafood-seafoodan itu juga tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai sayur, seringkali sayur yang dituduh bahasanya dituduh bisa meningkatkan asam Meningkatkan urat asam seperti urat, ya. bayam, kangkung, kembang kol. Itu sebenarnya dia walaupun asam uratnya tuh kadar purin ya kita bilang ya, kadar purinnya tuh masih menengah. Dan itu artinya kan kita tahu kadar purin tuh ada rendah 0 sampai 50. Menengah itu 50 sampai 150, tinggi itu lebih dari 150. Nah, kadar purin dalam sayuran seperti kayak kembang kol, bayam, kangkung itu termasuk kadar menengah, yang artinya jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, dia tidak akan menimbulkan serangan gout gitu. Dan beberapa penelitian dan guideline konsensus menyebutkan bahwa seperti melinjo, bayam, kangkung dan beberapa sayuran itu tidak terbukti ternyata menimbulkan asam urat meningkat gitu. Jadi lebih ke arah tinggi daging seperti seafood ataupun seperti bebek, unggas seperti bebek ataupun angsa. Setelah itu makanan tinggi kalori, tinggi lemak, ataupun minuman. Nah, minumannya ini apa? Minuman tinggi fruktosa seperti minuman kemasan, minuman yang mengandung bahan pemanis buatan. Itu satu. Yang kedua, konsumsi alkohol yang berlebihan itu juga berpengaruh terhadap asam urat. Itu yang paling tinggi. Jadi itu ya, saya mau meluruskan persepsi yang selama ini di mata masyarakat. Seringkali nih pasien datang ke tempat saya, dia pasti bilang gini, dok, kadar asam urat saya tinggi dok, saya kemarin nggak sengaja konsumsi, memang sayurnya banyak dok, saya konsumsi pecel dan sebagainya. Sebenarnya itu kebetulan aja. Ketika pasien itu tidak sengaja ditemukan kadar asam uratnya tinggi, ternyata sebelumnya pasien ada konsumsi sayur. Tapi sebenarnya sayur sama sekali tidak menyebabkan peningkatan dari asam urat ataupun memicu serangan gout ya. Itu yang kita harus luruskan ya. Jadi aman, jadi jangan khawatir konsumsi sayur. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, tidak akan menimbulkan serangan gout, bukan pemicu utamanya. Lebih berbahaya purin, ini kan ada, kalau dari sayur kan purin nabati ya, kalau dari hewan kan purin hewani. Lebih berbahaya dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa purin hewani itu yang jauh lebih berbahaya mencetuskan serangan gout. Seperti itu dok. Jadi ini yang tren-tren yang makanan seperti angkringan gitu ya dok ya, angkringan ya. Ya, Itu kan ada usus ya. betul, Ada, jeroan. ya jeroan-jeroan hati apa gitu ya, seperti itulah dok ya yang harus kita batasin ya. Betul. Bahkan saya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi mungkin dok, kalau untuk konsumsi sehat gitu. Betul dok. Jadi gini, memang satu lagi yang harus diingat, jeroan itu Iya, benar. jeroan. Paru, usus, hati itu tinggi juga kadar purinnya. Sebenarnya kita lebih ke arah hindari konsumsi yang berlebihan dari makanan tinggi purin. Dan ini satu lagi yang harus diluruskan, pasien dengan asam urat tinggi
bukan berarti tidak boleh sama sekali mengkonsumsi purin ya. Purin itu sebenarnya tetap loh dibutuhkan oleh tubuh. Dia fungsinya untuk memetabolisme sel, untuk regenerasi sel. Jadi dia masih diperlukan oleh tubuh. Diet yang kita sarankan untuk pada pasien dengan penderita asam urat adalah diet rendah purin, bukan diet nol purin. Jadi lebih tepatnya purin tetap boleh, tetap harus tetap harus ada, tapi dalam jumlah yang sedikit, atau kita pilih makanan yang tinggi, yang rendah purin ataupun sedang purin. Untuk makanan yang tinggi sebaiknya kita hindari, seperti itu. Berarti tetap ya sayur itu tidak boleh kita hindari ya dok ya. Wah, tetap karena itu memang harus. perlu dibutuhkan untuk tubuh, terutama untuk sel darah merah ya dok. Supaya Enggak. tidak terjadi anemia juga. Banyak banget manfaat sayur. Ada serat juga, vitamin ada dan seratnya sebagainya. juga. Jadi jangan dihindari sayur. Sayur Iya. nggak salah apa-apa. Jangan takut makan sayur, terutama pada pasien-pasien dengan penderita asam urat ya. Iya. Jadi buat sobat sehat ini Cornelius 51, jadi makanan apa aja tadi yang harus dihindarin? Banyak sebenarnya makanan yang harus kita hindarin, seperti makanan yang tinggi lemak, tinggi kalori, mungkin kayak yang tepung-tepungan juga dok ya. Ya Itu betul, kita boleh. batasin juga ya dok Boleh ya. kita batasin juga. Dibatasin. Kan tinggi lemak itu. Iya. Daging, siput seperti unggas-unggas, tadi itik, unggas, dan minuman-minuman bahkan yang kemasan-kemasan, mungkin soda juga dok ya. Betul banget. Itu kan tinggi fruktosa juga itu, dan alkohol. Kemudian yang paling penting itu jeroan. Jadi stop makan angkringan gitu, yang maksudnya yang jeroannya ya. Kalau yang lain ya silahkan aja, mau bacem-bacemnya ya silahkan aja, tapi untuk jeroan itu sebaiknya kita hindari, seperti itu dok ya. Ada lagi dok pertanyaan nih dari Gofar Fahri Rahman, apakah asam urat ini mempengaruhi keperkasaan pria dok? Waduh. Baik, terima kasih banyak Mas Gofar. Langsung permasalahannya mengenai keperkasaan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai keperkasaan atau keperkasaan pria, banyak banget faktor yang mempengaruhi. Asam urat dia tidak mempengaruhi secara langsung. Jika memang ada masalah tersebut, satu, evaluasi dulu penyebab metabolik yang lain. Contoh seperti kencing manis itu yang lebih mempengaruhi. Karena kita tahu bahwa terkadang asam urat itu tidak berdiri sendiri. Biasanya kan dari faktor gaya hidup. Iya. Nah, ada juga faktor metabolik yang lain. Nah, faktor metabolik ini yang biasanya lebih berpengaruh terhadap kadar keperkasaan. Dan akan lebih baik nanti jika nih memang ada berpengaruh sama keperkasaan, jangan lupa kontrol ke dokter spesialis andrologi. Karena nanti kan di situ yang memang lebih kompeten, lebih tahu. Tapi kalau ditanya apakah bisa mempengaruhi, tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi mungkin bisa jadi faktor metabolik yang lainnya seperti kencing manis itu bisa mempengaruhi. Begitu ya dok ya. Baik, untuk sahabat sehat, Gofar Fahri Rahman itu tidak sama sekali ya mempengaruhi keperkasaan. Jadi dia hanya penyakit yang seperti metabolik yang lain seperti kencing manis, mungkin itu yang bisa mempengaruhi keperkasaan. Tapi kalau untuk asam urat tidak ada sama sekali. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung gitu. Dan jika ada keluhan pun mungkin ada tumpang tindih ya dok antara kencing manis dan penyakit metabolik yang lain Iya. juga bisa. Seperti apa itu dok? Sebenarnya kalau yang paling sering sih dari kencing manis ya. Iya. Tapi kalau yang kayak yang lain tuh ada pengaruh dari hormonal juga bisa dok, gangguan hormonal dan sebagainya. Jadi banyak banget. Jadi jangan kita salahkan salah satu aja. Oh iya. Kita bisa harus sebelum kita mendiagnosis kita cari dulu nih faktor resikonya apa gitu. Iya, jadi yang penting itu adalah konsul ke dokter spesialisnya. Tadi andrologi ya dok ya. Betul. Untuk keperkasaan itu tadi. Nah kemudian, ini pertanyaan lagi dok dari Hajah Rufah. Izin bertanya dok, apakah pekerjaan driver itu rentan akan asam urat ya dok? Terima kasih dok. Driver supir gitu dok ya. Baik, terima kasih banyak. Berarti ini mengenai pekerjaannya atas nama Ibu Ajaropa ya. Jadi driver itu kan supir ya. Jadi sebenarnya posisi yang terus-menerus itu tidak mempengaruhi asam urat. Tapi jika kebetulan nih pasien tersebut ada riwayat asam uratnya, sudah ada riwayat asam uratnya tinggi, kita tahu bahwa yang paling sering terkena itu pada sendi perifer atau sendi yang kaki atau tangan. Kalau misalnya kenapa lebih sering di situ, salah satu penyebabnya adalah karena mikrotrauma yang terus menerus, misalnya karena gesekan dan sebagainya. Jadi makanya dengan kalau misalnya asam uratnya tinggi, terjadi pengendapan dan adanya
gesekan yang terus-menerus dari pekerjaan driver tersebut misalnya nih, karena kan kakinya pekerjaan terus-menerus sih, terjadi mikrotrauma berulang. Nah, itu bisa memicu serangan lebih lanjut dan sebagainya. Tapi kalau apakah pekerjaan sendiri menimbulkan pekerjaan itu sendiri menimbulkan asam urat? Tidak, karena asam urat itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup seperti obesitas, konsumsi alkohol, makan makanan yang tinggi lemak, seafood, dan minuman-minuman seperti alkohol dan juga fruktosa. Jadi jika nanti memang ada nih pekerjaannya sopir, sering tuh ditemukan asam urat, mungkin lebih terbaik diseleksi dulu, dievaluasi dulu. Selama ini konsumsi makanannya gimana? Kemudian minumannya gimana? Apakah pasiennya obes atau tidak? Tetapi kalau dari segi pekerjaan sendiri dia tidak mempengaruhi, lebih mempengaruhi ke arah gaya hidup seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini untuk hajah rupah tadi sudah dijelaskan tadi oleh dokter Bernadette bahwa asam urat ini tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Jadi dia lebih ke lifestyle-nya ya dok ya, gaya hidupnya sama pola makannya mungkin seperti itu. Nah terus ada lagi dok, pertanyaan lagi dari Cornelius yang 51 tadi dokter, besar kemungkinan nggak sih dok orang yang mengalami sirosis hati itu akan mengalami gout juga, yang sirosis? Baik, sirosis hati ya. Terima kasih Mas Cornel. Jadi sirosis hati itu kan memang ada permasalahannya di livernya ya kan. Kita tahu penyebabnya bisa banyak, bisa karena virus ataupun dari metabolik seperti yang fatty liver dan sebagainya yang bisa menimbulkan sirosis. Untuk sirosis hati menyebabkan terjadinya asam urat berlebih itu bisa banget. Jadi terutama kalau nanti misalnya hatinya bermasalah, terjadi resistensi insulin juga bisa menyebabkan gout arthritis. Nanti kedepannya bisa jadi menyebabkan gout arthritis dan sebagainya. Tapi tetap semuanya kalau naik bisa, tapi tetap ya semuanya tergantung dari pola hidup kita. Itu yang lebih mempengaruhi. Pola hidup seperti obesitas, makanan dan minuman itu mempengaruhi banget. Tapi kalau penyakit itu bisa nggak bisa, tetap bisa. Oh iya, jadi untuk Mas Cornelius 51, jadi jika mengalami sirosis hati itu kemungkinan bisa terjadi gout juga, karena tadi kalau kerusakan liver tadi bisa terjadi resistensi insulin, kemudian bisa menimbulkan gout arthritis, begitu ya dokter? Betul. Nah terus pertanyaan lagi dok dari Bunga Indah 54, dok apakah suami asam urat itu nilainya ini 7 nih dan sering merasa encok, itu bisa dikategorikan asam urat, dan benarkah obat asam urat itu tidak boleh dikonsumsi terus menerus? Mungkin ke efek samping kali dok ya, ini maksudnya ini berefek atau enggak kayak gitu minum obatnya. Baik, saya jelasin dulu, terima kasih banyak. Jadi pasien dengan asam urat 7, kita lihat dulu ada keluhan khas nggak, keluhannya seperti kayak bengkak, nyeri dan sebagainya. Penyakit asam urat sama penyakit rematik lainnya tuh kelihatan banget khas, beda banget. Asam urat tuh khasnya adalah dia nyerinya hebat, biasanya unilateral ataupun satu ekstremitas. Kemudian mengenai jari-jari tangan, sendi perifer seperti tangan ataupun kaki. Dan nyerinya itu biasanya intensitasnya hebat banget. Nah, kalau misalnya cuma 6,8 dengan encok, itu kita masih masukkan ke dalam hiperurisemia asimptomatik. Jadi gini, bagian tulang belakang sama bahu itu bagian yang termasuk sedikit peluangnya tuh terjadi terkena nyeri di daerah sana tuh cukup sedikit. Karena apa? Karena suhu di daerah sana tuh cukup tinggi, sehingga untuk tidak memudahkan atau mempersulit, dia tidak membuat kristal asam urat itu bisa mengendap. Berbeda kalau misalnya di daerah perifer, suhunya lebih rendah, dia memudahkan terjadinya kristalisasi dari asam urat. Makanya kenapa asam urat itu lebih sering terjadi di bagian tangan ataupun kaki, sendi tangan, sendi kaki, sendi siku. Kalau pada tulang belakang dan bahu itu jujur aja jarang, karena suhu di sana cukup tinggi. Encok kan biasanya di belakang ini. Nah di bagian tulang belakang itu biasanya jarang ya. Dan kalau memang ternyata dia masih kadarnya 7, biasanya kita lihat dulu faktor risikonya. Jadi hiperurisemia asimptomatik atau kadar asam urat yang tinggi
yang tidak menimbulkan gejala itu diobati bila kadar asam uratnya lebih dari 9 dan ada beberapa faktor resiko. Seperti pasien itu ada gagal ginjal, ada batuk ginjal, ada penyakit metabolik, itu atau ada hipertensi, itu baru kita obati. Sesuai dengan kondisi klinis. Tidak semua hiperuresemia asimptomatik atau tidak semua pasien dengan kadar asam urat tinggi itu harus diobati. Oh, jadi nggak selalu ya dok ya? Nggak harus. Kecuali kalau ada keluhan. Gejalanya Gejalanya ya. Iya, misalnya timbul topus atau bengkak di kaki, di ibu jari. Nah, itu sudah memang Itu memang harus diobati. Itu namanya gout akut sudah. Nah, kalau gout akut itu harus diobati. Iya. Kalau hiperuremia asimptomatis yang tanpa gejala tidak perlu diobati. Nah, yang kedua tadi mengenai allopurinol. Allopurinol itu kita lihat dulu ya kasusnya ya. Kalau memang dia kondisinya gout akut nih, dia konsumsi allopurinol. Allopurinol kan sebenarnya dosisnya nggak cuma 100 ya. Kadang-kadang ada saatnya di mana dokter melihat kondisi klinis pasien, kemudian nanti dosisnya bisa dinaikkan ke 300 dan sebagainya. Yeah. Nah, ketika nih kadar asam urat pasien sudah normal, target kadar asam urat itu 6 ya. 6 itu target kadar asam uratnya. Nah, nanti atau targetnya bisa lebih rendah, 5. Target 5 tuh kalau misalnya pada pasien sudah terbentuk seperti tofus atau erosi sendi, itu targetnya lebih rendah lagi, kurang dari 5. Jika nanti nih kondisinya pasien itu sudah konsumsi asam urat nih dalam kondisi yang jangka waktu yang gak lama, kemudian kita mau pasien itu sudah tercapai nih kadar asam uratnya nih, misalnya kurang dari 6 atau kurang dari 5, kita berikan edukasi dulu, kita tapering down dulu, kita berikan edukasi bahwa ini loh, kita mau turunkan tapi ada resiko bahwa nanti bisa tinggi lagi dan serangannya bisa berulang. Jadi sebenarnya apakah bisa berhenti, akan lebih baik konsul dulu ya ke dokter spesialisnya dulu. Nanti kita yang akan menentukan apakah perlu kita tapering down atau kita hentikan. Tapi biasanya kita akan edukasikan dulu bahwa penghentian pada kasus yang gout akut tersebut itu memang ada resiko nanti terjadi serangan berulang dan sebagainya. Jadi itu bisa kita tetap tapering down, kita hentikan tergantung kondisi klinis dan nanti penilaian di lapangan. Seperti itu. Jadi untuk efek sampingnya itu nggak ada ya dok ya, tetap ya obat itu? Namanya setiap obat kita pasti punya efek samping. Kita pasti punya namanya efek samping. Tapi yang kita lihat adalah apakah lebih banyak benefitnya atau lebih banyak dari efek sampingnya. Kadar asam urat yang tinggi itu bisa menyebabkan jadi gangguan ginjal, hipertensi dan sebagainya. Jadi kalau memang ternyata kadar asam uratnya tinggi, memang terus-menerus tinggi dan memang harus konsumsi allopurinol, sebenarnya obat asam urat nggak cuma allopurinol sih dok. Iya. Ada juga ada yang seperti lainnya. Seperti golongan santin oksidas itu kan ada febuxostat. Ya. Jadi nanti akan ada penilaian sendiri dari dokternya apakah tetap memakai allopurinol atau tidak, apakah perlu diganti febuxostat atau tidak, tergantung dari dia apakah ada gangguan dari hati, ginjal dan sebagainya. Tapi setiap penilaian kita mengobati pasien, kita pasti lebih memperhatikan ke arah benefitnya dibandingkan dengan efek sampingnya. Namanya obat semua pasti punya efek samping. Tapi kalau kita lihat dari benefit nih, keuntungan apa sih kalau kita menurunkan asam urat? Ya kita mencegah progresivitas ke penyakit ginjal, penyakit metabolik, penyakit ketekanan darah tinggi yang ternyata benefitnya jauh lebih besar, dan kita pasti akan tetap berikan dengan KIE, dengan edukasi dan sebagainya. Jadi harus tetap konsul ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya, supaya tidak salah minum obat dan cara minumnya. Betul. Nah jadi itu untuk Ibu Bunga Indah 54 yang tadi asam urat 7 itu kata dokter Bernadette itu belum perlu untuk minum obat asam urat ya dok ya, apalagi cuman mengeluh encok aja, mungkin ada penyebab yang lain yang bisa diperiksakan lebih lanjut lagi ya dok. Kecuali ada faktor risiko lain dok, contohnya nih dia ternyata asam uratnya 7, ada yang seperti saya jelaskan tadi dok, ada batuk ginjal, ada gagal ginjal. Nah itu kan resiko berulang dok, itu ada pertimbangan kita akan berikan. Jadi memang jika hiperuremia asimptomatik nanti ada faktor resiko bisa kita pertimbangkan. Makanya kenapa KTP kita kontrol dulu. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan ini dok dari Rizal Ahmad.
23, apakah pengobatan asam urat itu hanya dengan menggunakan obat, Dok? Baik, terima kasih banyak Mas Risa. Jadi yang namanya pengobatan itu pasti ada namanya non farmakologis dan farmakologis. Kalau kita bicara non farmakologis, kita lihat dulu nih. Yang pertama adalah jika pasien itu obesitas, maka yang harus kita sarankan pada pasien adalah menurunkan berat badan secara perlahan, karena obesitas itu faktor resiko dari asam urat. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah purin, ataupun mengurangi konsumsi alkohol, ataupun minuman-minuman yang termasuk Tinggi minuman asam kemasan urat yang ya. tinggi gulanya. Kemudian berikutnya adalah olahraga. Di sini saya mau jelasin dulu bahwa olahraga atau aktivitas fisik yang disarankan untuk penderita dengan gout atau asam urat adalah olahraga dengan intensitas ringan atau sedang, ringan sampai sedang. Seperti jalan jogging itu masih boleh. Nah, olahraga yang tidak disarankan untuk penderita dengan asam urat adalah olahraga yang high impact. Seperti itu, seperti sepak bola dan sebagainya. Itu kita tidak Hindari ya, sarankan. Dok ya. Nah, baru setelah kita bicara non farmakologis, kita bicara mengenai farmakologis. Untuk pengobatan asam urat ini, farmakologisnya kan yang paling sering di sini yang ada di Indonesia adalah golongan santin oksidase inhibitor. Itu ada allopurinol sama febuxostat. Nah, nanti pemberiannya tergantung dari penilaian dokternya sendiri, apakah yang mana yang mau diberikan, karena kebetulan yang masih ada di Indonesia, ya golongan santin oksidase tersebut. Oh, iya. Baik, jadi pengobatan asam urat itu bukan hanya dengan obat saja ya. Jadi kita ada yang farmakologis, ada yang non farmakologis. Jadi biasanya yang awal kita non farmakologis dulu ya, Dok ya. Betul, benar. Jadi jika itu tidak bisa juga, mungkin baru bisa dengan kondisi tertentu itu diberikan pengobatan dengan obat asam urat, dan itu harus dengan konsul dokter penyakit dalam ya. Betul. Iya. Terus ada lagi, Dok, pertanyaan dari Cornelius 51 tadi lagi. Ayo, boleh, itu boleh. kayaknya fansnya dokter Bernadette Saya itu penasaran sepertinya. Ini, Cornelius ini ya ampun, tapi aktif banget, saya suka Iya, nih. aktif ini. Boleh. Ya, kenapa Dok? Ada nggak sih, Dok, obat-obat asam urat tertentu yang boleh dan tidak dikonsumsi oleh pasien seperti ibu hamil atau pasien yang mengalami gagal ginjal, Dok? Baik, terima kasih banyak Mas Cornel. Jadi kita tahu bahwa memang ada kontraindikasi ya dari pengobatan itu pasti ada. Misalnya dari kalau ibu hamil kita memang tidak sarankan dulu ya, lebih ke arah lifestyle ya. Tapi kalau misalnya kayak penyakit ginjal, kita tahu bahwa golongan obat yang selama ini masih beredar di Indonesia itu ada dua. Ada allopurinol sama febuxostat. Allopurinol itu diekskresi di ginjal. Kalau ditanya obat apa yang lebih aman ya, kalau misalnya pasien itu punya permasalahan ginjal, bisa diberikan febuxostat. Tetapi jika febuxostat tidak ada, jangan itu sebagai alasan nggak mau kasih allopurinol loh ya. Allopurinol tetap boleh diberikan, tapi dengan adjust dose. Dengan adjust dose artinya dosisnya disesuaikan. Jadi nanti makanya kenapa akan lebih baik jika ada gangguan ginjal, kita kontrol ke dokter spesialis penyakit dalamnya dulu. Nanti dihitung berapa laju filtrasi glomerulusnya, berapa sih EGFR-nya, yang nanti kita menentukan dosis obatnya itu berapa sesuai dengan kadar dari kreatinin ataupun kadar dari fungsi ginjal pasien tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang febuxostat itu kan katanya kelihatannya lebih bagus tuh, tapi dia juga ada masalah. Kalau pasien itu misalnya ada penyakit liver, dia itu diekskresi di biliar. Jadi kalau biasanya itu ada permasalahan liver, akan lebih baik kita tidak memberikan dari febuxostat. Jadi memang kita harus lihat dulu ya, Dok ya, obat mana yang cocok untuk pasien. Nanti biasanya lebih bagus kontrol dulu, karena kita biasanya melihat dari side effect-nya gimana, pasien itu ada komorbid apa dan sebagainya. Gitu, terima kasih Mas Cornel. Iya, jadi Mas Cornel ini untuk ibu hamil itu kita hindari. Jadi kita lebih ke lifestyle-nya dulu. Dan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal, mungkin kalau misalnya memang sangat diperlukan ya, Dok ya, itu diatur dosisnya, dan itu kita harus konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Ini ada juga, Dok, ini
kapan bahas soal tiroid, Dok? Dari Next. Kupang ya. Nanti ada next Mbak ya, nanti kita akan sampaikan ke manajemen bahwa ada nih yang request Dokter Bernadette membahas tentang tiroid ya. Baik, Dok. Ini sementara ini habis, Dok. Jadi kita nih bincang-bincang aja dulu, Dok ya. Boleh kita lanjutkan. Mau Kita tanya lanjutkan. apa ini? Jadi ini kan ada nih, Dok, kasus yang bengkak gitu, bengkak. Itu apakah boleh mereka teruskan, Dok, itu obat asam uratnya, atau dia harus di masalah bengkaknya dulu yang diatasin? Baik, terima kasih banyak. Ini mungkin perubahan konsensus, jadi akan lebih baik kita sharing lagi ya. Pasien dengan bengkak asam urat ini sebenarnya guideline lama masih sama sih. Jadi kalau dulu nih pasien itu memang ada riwayat gout, dia harus sudah konsumsi rutin nih asam urat, misalnya allopurinol, dia sudah konsumsi rutin allopurinol, terus kemudian dia bengkak, ada kondisi goutnya flare, itu nggak apa-apa diteruskan karena kita nggak mau membuat keseimbangan asam di bagian sendi tersebut tiba-tiba berubah. Jadi tetap harus diteruskan dari konsensus lama sampai konsensus baru, itu tetap sama rekomendasinya. Mungkin yang berubah adalah guideline dari contoh. Ada pasien dengan gout akut, dia tidak pernah konsumsi dari ULT sebelumnya. Dia tidak pernah mengkonsumsi ULT itu urat lowering terapi, atau dia tidak pernah mengkonsumsi obat asam urat sebelumnya. Jadi ketika pasien itu gout akut, diketahui asam uratnya misalnya 10. Nah, setelah itu dulu, kalau kita bicara dulu memang konsensusnya kita atasi dulu serangannya, baru setelah itu kita berikan obat penurun asam urat. Nah, sekarang guideline baru 2024 sudah keluar nih. Ternyata setelah kita lakukan penelitian ternyata pemberian dari urat lowering terapi atau terapi dari asam urat pada kondisi akut pada pasien yang masih naif atau tidak pernah memakai dari obat asam urat, itu ternyata tidak bermasalah, tidak mencetuskan serangan berulang dan tidak menimbulkan efek samping apa-apa. Jadi makanya kalau misalnya dalam kondisi gout akut tetap aja diberikan obat penurun asam urat, nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada masalah ya, Dok, nggak ya? ada masalah, Kalau sudah kita berubah tetap- sekarang. sudah Jadi berubah. guideline terbaru, konsensus terbaru menyebutkan bahwa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan bermakna antara pasien dengan gout akut yang tidak pernah mendapatkan terapi asam urat, kemudian diberikan asam urat, ternyata tidak ada masalah, tidak ada perubahan bermakna. Gitu ya. Iya, Dok. Kembali lagi, Dok, ke nyeri sendinya nih, kan yang paling banyak nih keluhan nyeri sendi ya. Orang nih kadang nyeri sendi aku nih asam urat kah atau rematik kah, itu gimana ya, Dok, cara membedakannya? Oh, baik, terima kasih banyak. Kita kalau bicara mengenai nyeri sendi, asam urat, rematik ya, kita harus tahu dulu nih, saya bantu jelasin dulu. Yang namanya penyakit rematik itu luas. Kita klasifikasinya saya jabarkan satu persatu. Satu itu seperti inflammatory arthritis. Jadi seperti kondisi autoimun karena peradangan terus-menerus itu menyebabkan nyeri. Seperti pasien dengan RA, rheumatoid arthritis, ataupun SPA, spondyloarthritis, itu contoh salah satu yang menyebabkan yang dari inflammatory. Yang kedua adalah vaskulitis arthritis, seperti pada kondisi Takayasu arthritis ataupun giant cell arthritis. Itu nanti bisa nih konsul ke dokter spesialis penyakit dalamnya dulu. Yang ketiga itu ada proses degeneratif. Proses degeneratif ini karena faktor usia. Salah satunya contohnya seperti osteoartritis ataupun yang kita dengar kayak minyak pelumas habis atau kayak minyak aus. Nah, itu Yang di lutut itu. iya, Dok, betul, ya? itu paling sering menyerang lutut itu. Dan berikutnya bisa juga karena penyakit lupus ataupun jaringan ikat yang lain seperti lupus ataupun dari misconnective MCDD ataupun polymyositis, dermatomyositis, itu bisa. Nah, itu kan penyakit jaringan ikat yang lain ya. Atau yang terakhir adalah crystal induced arthropathy. Nah, crystal induced arthropathy ini ya yang kita bilang dengan nama gout atau pseudo gout. Jadi dia kristal asam urat tersebut yang menimbulkan adanya nyeri. Jadi sebenarnya penyakit gout tersebut termasuk dalam klasifikasi penyakit rematik. Rematik itu dia luas banget.
Salah satunya adalah gout arthritis tersebut. Jadi termasuk dalam kelas rematik juga ya dok ya? Iya, penyakit rematik dia Oh. dimasukkan dalam golongan penyakit rematik. Yang termasuk yang kristal indus atropati tersebut, Oh Dok. iya, karena memang banyak banget kan namanya orang awam ya dok, dia mesti ngomong iya nih aku rematik kayak gitu ya, padahal belum tahu ya apa sih maksudnya rematik itu Ya, kayak gitu memang dok ya. kasnya seringnya nyeri sendi, ya rematik seperti itu. Oh, apa ada ini dok perbedaan sendi-sendi yang terkena gitu? Mungkin kalau kayak autoimun yang rematik tadi kayak kayak apa tadi artritis rheumatoid ya biasanya yang kasus yang paling banyak sama yang gout arthritis tuh apakah sendi-sendi yang terkena pun berbeda gitu dok? Ya, biasanya sedikit mudah dari pemeriksaan fisik sama gejala aja sudah bisa membantu. Makanya kenapa anamnesis itu penting ya. Jadi, gout arthritis itu biasanya paling sering mengenai pada sendi MTP1 atau metatarsofalangeal atau bahasa awamnya adalah ibu jari kaki. Nah, bahasa medisnya nanti kadang-kadang bisa terbentuk namanya podagra. 70-80% kasus itu mengenai sendi ibu jari. Apakah sendi lain bisa terkena? Bisa. Sendi perifer yang sering terkena adalah tangan, sendi siku, sendi lutut, ataupun pergelangan tangan tersebut itu juga bisa terkena. Nah, biasanya dia bersifat unilateral, cuma mengenai satu sendi saja. Dan kas itu nyerinya ketika kita lihat pasien, dia tuh nyerinya tuh nyeri hebat dalam waktu 24 jam makin memberat, nanti bisa sembuh sendiri. Itu kas banget nyerinya. Dan nanti pemeriksaan fisiknya bagian sendi yang terkena tuh merah, meradang, teraba hangat, nyeri sentuh, bukan nyeri tekan lagi tapi nyeri sentuh, dipegang aja terasa nyeri. Itu kasnya untuk gout. Nah, kasnya untuk rheumatoid arthritis itu biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri sendinya bilateral. Bilateral itu berarti kedua sendinya nyeri. Dan kas yang paling khas adalah kaku pada pagi hari. Jadi nanti dia ada nyeri kaku pada pagi hari 30 menit dia sudah membaik. Dimana nanti setelah dibawa beraktivitas dia semakin enak karena kan dia sifatnya inflamatori arthritis. Jadi ketika dibawa beraktivitas dia justru enak. Jadi ya kasnya tuh seperti itu, dia sifatnya bilateral. Jadi memang dari anamnesis pemeriksaan fisik nanti kita bisa membantu melihat apakah memang ke arah gout atau ke arah rheumatoid arthritis tersebut yang gara-gara autoimun itu. Jadi sangat-sangat berbeda banget gitu ya dok ya. Cukup berbeda, jadi Ya. harusnya bisa dibedakan. Apalagi kalau misalnya udah ada hasil laboratoriumnya lebih Membantu banget. membantu sekali ya dok ya. Terus ini dok, kalau misalnya tinggi asam urat itu kan banyak juga yang kita temukan kayak kristal asam urat gitu dok di saluran kencing atau di ginjal. Nah itu memang berhubungan banget ya dok ya. Baik, terima kasih. Jadi diagnosis klinis dari asam urat ya, selain gejala klinisnya kas, itu adalah satu yang terakhir yaitu adalah kadar asam urat serum yang tinggi. Yang kedua dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu adalah ditemukannya kristal monosodium urat pada cairan sendi ataupun cairan yang lainnya, ataupun dari USG. Kan ada USG nih, USG sendi yang kena itu ada gambaran kas double counter. Jadi kayak ini ada gambaran buah gitu, kas seperti itu memang kas untuk penyakit asam urat. Jadi memang bisa berpengaruh banget dok memang. Yang tadi sama yang ditemukan kristal asam urat bisa berpengaruh. Yang kalau misalnya di urinalisa gitu dok, kadang ada kristal asam urat positif gitu. Ya itu kan berarti karena saking tingginya, makanya kan dikeluarkan kan ginjal kan. Jadi kan normalnya kan asam urat dieskresi oleh ginjal melalui urin. Jadi ketika kadarnya sampai tinggi banget, ngendap ya jadi ya dok ya. Bisa sampai kelihatan. Itu bisa kita curigai nih. Kok sampai ada ketemukan kristal asam uratnya di urin? Jangan-jangan kadar asam urat dalam darahnya tinggi juga. Oh iya. Berarti sebaiknya kalau misalnya memang tinggi gitu dok, terus dia ada gejala-gejala yang lain itu sebaiknya kita konsul ke dokter spesialis ya dok ya. Betul. Dan nanti bisa diarahkan obat yang mana yang Nanti bisa diarahkan. lebih cocok untuk pasiennya. Apakah perlu diobati atau tidak? Iya. Dan apakah perlu pengobatannya, dosisnya berapa dan ataupun pengobatan yang mana? Iya dok. Nah terus nih dok, kalau misalnya nih pada penderita asam urat, apa aja sih tips pola makan yang aman dan sehat nih dok? Oke, baik.
Ini kayaknya penutup nih dok ya, perjumpaan kita tentang asam urat hari Terima kasih ini. banyak. Jadi kalau kita bicara mengenai asam urat, kita bicara mengenai hindari ya. Kalau kita bicara makanan, pola makan apa kan jadinya luas ya. Kita bicara hindari saja. Hindari makanan apa? Kalau dari makanan, hindari makanan yang mengandung tinggi purin. Jadi tetap boleh ya, tapi kalau bisa dihindari. Terus yang kedua, hindari makanan tinggi lemak atau hindari makanan yang tinggi kalori. Yang berikutnya hindari seafood. Seafood itu tinggi, itu hindari juga. Yang seperti udang sama Betul. kepiting itu tinggi ya dok ya? Sebenarnya termasuk menengah, tapi jadi tidak apa-apa dikonsumsi dalam jumlah yang Cukup gitu dok cukup, ya? tapi tidak boleh berlebihan. Iya. Nah, hindari seperti jeroan, paru, hati itu tinggi banget. Jadi hindari. Yang kedua, hindari minumannya. Minumannya perkosa. hindari yang tinggi gula pemanis buatan, itu hindari. Sama konsumsi alkohol itu kalau bisa dikurangi atau dihindari. Yang disarankan itu minuman seperti minum air putih banyak 2-3 liter, terutama jika pasien itu berolahraga. Iya. Karena kita tahu bahwa beberapa kondisi seperti perdarahan, dehidrasi, trauma itu bisa menimbulkan asam urat tinggi juga. Jadi terutama kalau pasien itu olahraga berat, terus kemudian dia dehidrasi, usahakan minum airnya lebih dari 3 liter, berarti 2-3 liter. Usahakan jangan sampai kondisi itu hipovolemi atau kurang cairan. Makanya kenapa pada pasien yang penderita gout akut, kita sarankan minum air putih bisa sampai 2-3 liter per hari. Seperti itu. Untuk menghindari terjadi pengendapan lebih lanjut lagi ya dok ya? Seperti itu. Karena kan ekskresi asam urat itu melalui urin kan ya, oleh ginjal melalui urin. Nah, selain itu yang kita harus pola hidup bagaimana? Jika dia ada obesitas, kurangi berat badan, jangan lupa aktivitas fisik juga. Seperti itu. Kalau Ya, tanya makanan olahraga. apa ya yang bagus ya? Kalau mau tanya makanan apa yang bagus, makanan yang selama ini disarankan yang bagus itu ada vitamin C. Vitamin C itu bisa berupa kita dapatkan dari buah. Strawberry, kiwi itu mengandung vitamin C yang tinggi. Ataupun kita bisa pakai suplemen. Suplemen yang disarankan tuh 500 mg per hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia bisa sebagai untuk membantu menurunkan asam urat. Atau kalau mau tanya buah yang bagus tuh buah leci. Buah leci ya dok? Itu dia punya senyawa antosianin. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa dia bisa membantu mengurangi keluhan, serangan dari asam urat tersebut. Terus kemudian kalau mau yang disarankan juga adalah susu rendah lemak. Kan tadi kan yang kita hindari kan tinggi lemak tuh. Makanya yang disarankan adalah susu rendah lemak. Entah itu mau pakai yogurt rendah lemak atau mau pakai susu skim. Susu skim itu kan rendah lemak, itu juga bagus. Gitu ya. Iya, sepertinya ini sudah kurang lebih 45 menit nih dok kita mengudara. Jadi sudah banyak juga nih pengetahuan tentang asam urat ya sobat sehat. Jadi ini saya ini bikin kesimpulan ya dok. Boleh. Untuk perbincangan kita hari ini. Jadi apa itu penyakit asam urat? Penyakit asam urat itu adalah kadar berlebihan dari asam urat, entah itu dari makanan atau itu ada kerusakan dari ginjal. Kemudian keluhannya itu awalnya biasanya dari gatal-gatal, nyeri sendi, kemudian bisa juga terjadi peradangan, demam, itu karena ada peningkatan asam urat ya dok, yang meningkat itu bisa menyebabkan seperti itu. Dan jika tidak diobati terus-terusan terpapar dengan asam urat yang tinggi, bisa terbentuk topus ya dok tadi. Nah kemudian stadium-stadiumnya tadi ada hiperuremia yang tidak bergejala, kemudian ada gout akut ya dok. Ada gout apa lagi tadi dok? Ada gout akut, ada hiperuremia asimptomatik, Iya. gout akut, gout interkritikal, sama gout kronis. Nah gout kronis. Nah kemudian tadi bagaimana pola yang sehat gitu ya dok untuk pasien yang asam urat itu tadi, yang makanan-makanan tadi ya dok ya, dihindari makanan yang tinggi lemak, tinggi kalori, golongan daging merah atau seafood. Kemudian sayur-sayur itu alangkah baiknya tidak kita hindari ya, malah kita perlu konsumsi tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Kemudian minuman-minuman yang
kemasan yang tinggi gula, fruktosa, soda mungkin juga tidak diperbolehkan, alkohol, dan yang paling penting itu jeroan ya, itu sangat-sangat dihindari ya dok ya, makanan Betul seperti itu. Nah untuk yang obes itu harus diturunkan berat badannya, kemudian olahraga juga, exercise dok ya. Betul, benar Ya, banget. itu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya atau mencegah tingginya asam urat ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dokter Bernadette ini untuk penutupnya buat sobat sehat nih, biar Baik, terima tambah sehat. kasih. Iya. Ya, jadi kadar asam urat ini memang sekilas sepele ya, tapi kalau kita biarkan nanti bisa komplikasinya besar. Jadi kalau nanti misalnya nih ada yang bermasalah, bisa kontrol ya ke dokter spesialis penyakit dalamnya ya. Ya, jangan lupa kontrol dengan dokter, konsul dan kontrol dengan dokter Bernadette, hanya saja SPPD. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Atika. Iya, terima kasih dokter Bernadette, ini sangat-sangat ilmunya sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya sebagai dokter umum ya dok, jadi bisa edukasi untuk pasien ya, Saling kapan sharing-sharing ya, ya. kapan mereka harus bisa konsul ke dokter spesialis penyakit dalam, kapan saya bisa ngasih obat asam uratnya, itu sangat-sangat ngebantu banget. Terima kasih banyak ya Iya. dok. Baik, sobat sehat, ini sudah tidak terasa nih kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya kita ditemani oleh dokter Bernadette saja ya. Semoga pembahasan kita hari ini itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatian dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke live Instagram kita, itu kita sangat berterima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih sehat, dan bisa beraktivitas setiap harinya dengan baik ya. Terima kasih banyak Dokter Bernadette. Terima kasih. Selamat jalan sobat sehat. Terima kasih banyak Sampai atas jumpa perhatian di dan podcast berikutnya. ya, terima kasih.